Selamat pagi anak-anak semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan kalian hari ini. Kita akan kembali membahas human resource management. Minggu yang lalu kita sudah membahas pengertian human resource dan apa manfaatnya bagi organisasi, dan kita sudah menyimpulkan bahwa human resource department di semua organisasi perusahaan harus menjadi profit center, yang mana artinya bahwa Human Resource Department harus mengelola SDM yang bergabung dalam organisasi sehingga menjadi mesin penggerak untuk meraih target-target organisasi yang telah ditetapkan. Hari ini kita akan membahas Human Resource Planning. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan membahas target-target dari pertemuan hari ini. Objektif dari pembahasan hari ini adalah agar kita semua mengerti kebutuhan dan pentingnya HR planning dalam organisasi. Kemudian kita juga harus tahu apa yang menjadi sasaran dari HR planning. Step yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menjelaskan tahapan-tahapan dari HR planning. Kemudian kita bisa menjelaskan berbagai tipe dari HR planning. Kita bisa mengerti corporate planning dan HR planning proses. Kemudian diharapkan juga kita semua bisa mengerti, menjelaskan HR information system. Dan objektif yang terakhir adalah mengerti current interest dari HR planning, hal-hal apa saja yang menjadi isu saat ini dari HR planning. Kita mulai dengan chapter objektif yang pertama, mengapa HR planning itu penting bagi organisasi. Seperti kita kemarin bahas di minggu yang lalu bahwa HR Department harus menjadi profit center di mana SDM-SDM yang bergabung dengan organisasi harus mampu menggerakkan organisasi sehingga dapat mencapai target-target yang telah diterapkan. Kita telah bahas di Principal Management di semester 1 kemarin, ada strategic planning bagi organisasi. HR planning ini merupakan bagian dari strategic planning dari the whole organization, ya, di mana organisasi harus menentukan kemana organisasi akan pergi atau apa hal-hal yang akan diraih di dalam target-target organisasi di masa depan. Dan tentunya untuk meraih target-target itu dibutuhkan manpower di masing-masing position dengan specified manpower yang dibutuhkan. Nah, melalui HR planning, organisasi akan mendapatkan informasi berapa angka spesifik yang dibutuhkan dari sumber daya manusia yang di masa depan, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga jika HR planning ini dikelola dengan baik, organisasi maupun SDM, keduanya akan mendapatkan manfaat dalam jangka panjang. Secara sederhana, kita dapat katakan bahwa perencanaan sumber daya manusia ini seperti pedang bermata dua. Jika digunakan dengan benar, tentunya akan mengarah pada pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal, yang dapat mengurangi pergantian tenaga kerja yang berlebihan dan tingkat absensi yang tinggi karena ketidakpuasan kerja, dan juga pastinya akan meningkatkan produktivitas dalam mencapai target-target organisasi. Namun, jika tidak digunakan dengan tepat, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan dalam aliran pekerjaan, produktivitas menjadi rendah, kepuasan kerja juga rendah, biaya produksi menjadi tinggi, dan tentunya stakeholders yang bergabung dalam organisasi akan menjadi dipusingkan dengan pengelolaan sumber daya manusia ini.
Nah, perencanaan sumber daya manusia ini adalah fungsi yang sangat penting dalam organisasi. Dan jika diabaikan, akan menempatkan organisasi perusahaan menanggung risiko yang tidak sedikit